Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian pengelola kepegawaian lingkup KLHK dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Izin kami dari Biro Kepegawaian akan menyampaikan terkait dengan proses pendataan tenaga non ASN. Ini adalah lanjutan dari data yang sebelumnya sudah kami dapat atau Bapak Ibu sekalian input di spreadsheet. Kemudian kami verifikasi dan kami menemukan beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan agar memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam memperbaiki data tersebut. Nah, di sini kami sudah membuat form atau instrumen agar memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan perbaikan. Nah, yang perlu Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini adalah untuk kolom berwarna hijau atau oranye ini atau kuning ini adalah data yang tidak perlu Bapak Ibu sekalian perbaiki. Maksudnya tidak memperbaikinya tidak di situ. Ini adalah data dari awal Bapak Ibu sekalian sampaikan ke kami. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kolom berwarna ungu seperti kolom B ini atau kolom D dan selanjutnya di sebelah kanan kami sebutkan itu ada kolom verifikasi. Kalau nick ya berarti nick verif. Nah, nanti dari kolom B ini kami tambahkan instrumen berwarna kuning. Kalau misalkan contohnya di kolom D ini ada warna kuning. Nah, warna kuning ini yang nanti menjadi fokus Bapak Ibu sekalian perbaiki. Jadi mengisinya pun, memperbaikinya pun di kolom verif. Kalau untuk nomor kakak ini berarti nanti yang di kolom D berwarna kuning ini, memperbaikinya di sebelah sini. Oke. Nah, kemudian kami juga menemukan beberapa data yang tidak proper. Nah, nanti kami sampaikan beberapa hal tersebut. Baik, kita langsung mulai saja dari kolom nick ini. Kolom nick ini ketika kita cek, nah di sini kita menemukan bahwa nick itu kan harusnya berjumlah 16 digit. Nah, di sini untuk kolom baris sebentar saya filter dulu. Nah, untuk kolom nick ini kami menemukan bahwa harusnya nick itu berjumlah 16, tetapi setelah kami cek ternyata ada menemukan nick itu tidak berjumlah 16 digit. Nah, nanti Bapak sekalian, misalkan di baris kedua ini silakan memperbaikinya di kolom B yang berwarna kuning. Hal ini juga berlaku untuk nomor kakak. Ini hal yang sama, kami jadi mengeceknya dari jumlah digit bisa kurang atau bisa lebih. Kemudian untuk kolom nama, nama itu biasanya tidak menggunakan gelar. Kalau misalkan baris ke-9 ini kan Armansyah Wicaksono Jati Eskom, kalau di nama KTP-nya, ini jadi yang diisi adalah nama berdasarkan KTP, tidak ada gelarnya, berarti nanti silahkan diisi di kolom H ini Armansyah Wijaksono Jati tanpa gelarnya. Itu yang menjadi perhatian di kolom H. Kemudian lanjut agar cepat. Nah, di sini kami sudah membuat instrumen bahwa untuk beberapa hal seperti tempat lahir, ini saya sampaikan sekalian ya, karena bentuknya sama. Tempat lahir, baik tempat lahir, tingkat pendidikan, ataupun nama jabatan itu kami sudah membuatkan combo box atau pilihan yang sesuai dengan referensi yang ada di BKN. Kita fokus ke kolom J. Kolom J ini kan ada warna kuningnya, berarti ini yang menjadi fokus Bapak Ibu sekalian. Di sini yang di baris nomor 6 ini kenapa di warna kuning? Karena kolom I-nya kosong. Jadi data yang dari awalnya Bapak Ibu sekalian ini kosong. Ya, ini yang harus diisi. Kalau kosong, maka di kolom K ini ada nomor-nomor atau kode ini adalah nomor yang nanti akan kami impor ke BKN. Jadi kalau misalkan ada NA ini, ya ini yang harus diperbaiki dengan cara merubahnya di kolom J. Jadi karena ini misalkan contohnya ya, yang di baris 6 ini harusnya ada di sebentar. Misalkan di Kabupaten Aceh Barat. Nah, nanti otomatis dia akan muncul kodenya di kolom K.
Nah, yang menjadi perhatian di sini adalah kota atau tempat lahir ini harus menyebutkan kota atau kabupaten seperti referensinya BKN. Kalau tidak, maka kodenya tidak akan muncul seperti tadi awal. Misalkan kami contohkan eh, kalau tidak salah itu misalkan contoh Bogor lah ini. Kami ketemu Bogor ya. Bogor ini kami tidak tahu nih Bogor kota atau kabupaten. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian di sini melengkapinya dengan memilih Bogor yang kota atau kabupaten. Kalau misalkan memang tempat lainnya di Kabupaten Bogor, ya silahkan dipilih. Nanti otomatis kode di sebelahnya akan terisi. Yang tadinya kosong akan terisi. Seperti itu untuk pemilihan item data yang berbentuk combo box apa drop down. Ini untuk tempat lahir itu sama pengisiannya. Kemudian tingkat pendidikan ini sama juga drop down, nanti tinggal dilengkapi disesuaikan seperti yang tempat lahir tadi. Ini kalau ini karena pendidikan sudah terisi, jadi ini harus dikosongkan dahulu. Nah, nanti akan muncul banyak seperti ini. Ini ada referensi yang ada di referensi yang kami ambil dari BKN, nanti dilengkapi saja, disesuaikan. Kalau misalkan memang SLTA saja yang di atas ini, ya kita tinggal klik saja. Kemudian untuk tanggal lahir, kalau memang tanggal lahirnya salah, silahkan diperbaiki di kolom M. Jika memang tidak ada bermasalah, ya berarti kolom M-nya silahkan dilewati saja, dikosongkan. Begitu juga untuk jenis kelamin. Kalau jenis kelamin mungkin tidak ada masalah ya. Saya lanjutkan ke nomor ijazah. Lah, nomor ijazah ini kami hanya mengecek kosong atau tidaknya. Karena kosong, maka yang di sini kita kasih warna kuning. Begitu juga untuk nama sekolah. Nama sekolah di sini adalah free text, jadi tidak ada referensinya, maka karena kosong kami tandai dengan warna kuning. Tanggal lulus pun demikian. Kita lanjutkan di item data nama jabatan. Nah, seperti yang sebelumnya bahwa nama jabatan yang dicek adalah kolom warna ungu, kemudian fokus kepada yang berwarna kuning. Kami contohkan misalkan di sini nomor 64 baris 64 ini Pramubakti ini kami berikan warna kuning sehingga kode jabatannya kosong. Nah, misalkan nama jabatan yang bersangkutan bukan Pramubakti, misalkan yang bersangkutan adalah penata usaha umum, Pak. Untuk jabatan ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya, bahwa referensinya harus melihat ke referensi BKN yang kita sediakan di sebelah dari sheet masternya. Oke, misalkan kita tadi mau cari penata usaha umum. Penata usaha. Nah, ini harus dicek dahulu. Kenapa? Karena agar nama jabatan yang kita masukkan nanti betul sehingga tidak memastikan bahwa sebentar penata usaha umum agar benar ada kode jabatannya seperti itu sih. Jadi nanti yang sudah kita masukkan adalah betul. Nah, ini ada penata usaha umum di referensinya BKN dengan kode sekian. Nah, yang kita masukkan adalah nama jabatannya saja. Kodenya nanti otomatis akan terisi ketika kita pastekan di warna kuning ini ya. Di warna kuning kita pastekan, nanti kode jabatannya akan berubah. Sebentar. Maaf. Ini tadi penata usaha umum. Penata usaha umum. Oke, ini saya copy. Kemudian saya masukkan ke ini ya. Ini bukan pramukantor. Nah, otomatis kode jabatannya berubah. Oke, ini untuk yang kasus nama jabatannya salah. Nah, kemudian ada juga yang nama jabatannya di free text yang kolom AB ini ada warna kuning. Ini berarti nama jabatan asli yang Bapak Ibu sekalian sampaikan sebelumnya kosong seperti ini. Nah, ini mohon dilengkapi, ini diisi di sini apa. Misalkan tadi penata usaha umum juga ya silahkan dimasukkan. Dan di kolom AC-nya juga dimasukkan agar mendapatkan kode. Sebagai tambahan informasi bahwa untuk jabatan Pramubakti, pengisian nama jabatannya untuk nama jabatan sesuai aplikasi adalah nama jabatan sesuai dengan jabatan ASN. Misalkan contohnya kita di sini penata usaha umum. Nah, ini agar mendapatkan kode nama jabatannya nanti akan berubah. Sudah. Nah, untuk yang nama jabatan free text-nya ini tetap Pramubakti tidak masalah.
Mubakti misalkan ya. Jadi yang nama jabatan surat aplikasi harus nama jabatan ASN-nya agar mendapatkan kode jabatan. Kemudian di free text-nya bisa Pramubakti. Kita lanjutkan ke kolom lainnya. Jadi kolom nomor SK ini jika memang tidak sesuai, tanggal SK juga sama, tidak sesuai, silakan diperbaiki di kolom berwarna ungu. Kemudian eselon 1-nya juga atau nama unornya. Jadi untuk nama eselon 1 dan unor ini adalah sesuai dengan yang ada di SK ya Bapak-Ibu sekalian. Walaupun yang bersangkutan tahun 2022 ini sudah pindah eselon 1 lain, tapi yang di sini adalah diisi saat SK 2021-nya. Hanya saja nanti misalkan tahun 2021-nya di KSDAE, kemudian tahun 2002-nya di Sejen. Yang mengisi ini adalah Sekretariat Jenderal, tapi datanya yang dimasukkan di sini di eselon 1 di sini adalah data KSDAE-nya. Seperti itu. Oke, selanjutnya pada 6 item jabatan penandatangan. Jika yang dialami ada seperti ini, berarti di kolom AT sebagai jabatan penandatangannya free text ini berwarna kuning, berarti data yang sebelumnya yang Bapak Ibu sampaikan masih kosong, maka di sini harus terisi. Misalkan sama nih ya, Balai Diklat Kupang. Ini saya contohkan saja, simpan di sini. Kemudian untuk yang jabatan penandatangan veri sesuai referensi BKN ini adalah yang diisi adalah kepala balai saja. Kepala balainya tinggal dipilih di referensi. Nah, nanti otomatis di sebelahnya akan mendapatkan kode. Untuk yang terakhir, kolom AV ini adalah kolom jika yang bersangkutan masuk atau tidak untuk pendataan BKN ini. Dan keterangan verif ini juga nanti silakan ditambahkan jika ada keterangan tambahan. Dan yang kolom AB, BC dan BD ini silakan diabaikan saja karena ini instrumen untuk kami dalam melakukan memudahkan kami dalam menggabungkan nanti data per eselon 1 untuk digabung menjadi satu kementerian. Mungkin itu dari kami, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.